Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Aulanisa akan menjelaskan proyek akhir dari rancangan aplikasi yang akan saya buat. Di sini saya memilih judul aplikasinya yaitu aplikasi order online kantin UIN Araniri. Oke, di sini kita bisa melihat di gambaran sistem rancangan yang akan saya buat ke depannya yaitu membuat suatu aplikasi yaitu untuk memudahkan bagi para mahasiswa untuk bisa berbelanja ataupun jajan di kantin dengan cara mahasiswa tidak perlu lagi harus menunggu pelayan ataupun waitersnya untuk menuju ke meja mereka. Akan tetapi para mahasiswa ataupun yang ingin ke kantin yaitu mereka bisa mengakses aplikasi ini yaitu tinggal mendownload dan juga langsung memesan makanan tanpa harus menunggu waiters ataupun penjaga kantin untuk menanyakan pesanan kita. Oke, ini sangat memudahkan bagi para pelanggan yang menuju kantin tersebut. Tidak menunggu lama tetapi langsung bisa memesan makanan yang kita inginkan. Di gambaran sistem ini kita bisa melihat dari gambaran rancangan sistem aplikasi ini, pelanggan bisa memesan dan juga mengakses menu melalui aplikasi e-kantin ini. Oke, di sini kami membuat nama aplikasi yaitu bernama e-kantin UIN. Karena sangat memudahkan bagi pembeli karena tidak perlu antri dan harus menunggu waiters untuk memesannya. Jadi aplikasi ini sangat memudahkan penjual dan pembeli terutama. Oke, langkah awal dalam sistem ini ialah pemesan dapat memilih pilihan yang ada dalam menu. Setelah memilih menu makanan yang diinginkan, langkah proses selanjutnya ialah melakukan pembayaran. Di pembayaran ini, sedikit kami infokan, kami membuat sistem yaitu ada yang mungkin ingin membayar cash langsung ke penjual dan juga ataupun melalui TF ke rekening si penjual. Karena kenapa? Kami berpikir bahwa ini aplikasi cuma untuk memudahkan bagi mahasiswa itu tidak perlu antri ataupun menunggu lama untuk memesan makanan mereka. Tapi ketika membayar saya anggap itu tidak terlalu susah. Yang lama cuman ketika memesannya saja, seperti pengalaman yang ada di sekitar masyarakat ataupun di kampus kita. Jadi di sini kami memiliki dua opsi, yaitu membayar cash di tempat langsung kepada penjualnya langsung ataupun bisa TF melalui akun rekening dari si penjual. Dan mengirimkan bukti transfernya bisa melalui email penjual ataupun melalui nomor WA si penjual. Oke, di sini kita bisa lihat tampilannya nanti. Ini merupakan halaman pertama pada aplikasinya. Nah, di mana pelanggan harus memasukkan nama dan juga nomor meja yang kemudian harus diklik submit agar bisa terinput oleh sistem. Oke, ini sangat berfungsi menurut saya karena nama pemesan ini sangat perlu dan juga nomor mejanya, jadi itu tidak mempersulit si penjual. Oke, jika kita sudah submit, langkah selanjutnya pada halaman tampilan ini yang merupakan e-kantin UIN Araniri, di sini kita bisa melihat yaitu ada bagian daftar menu, info pembayaran dan juga kotak saran. Di daftar menu ini, jika kita klik, maka dia akan menuju pada tampilan ini, daftar menunya. Oke, pada tampilan halaman ini, pelanggan dapat mengakses daftar menu dan memilih menu yang diinginkan atau ingin melihat info pembayaran ataupun menuju ke kotak saran. Oke, di sini saya membuat contoh, jika kita mengklik pada bagian daftar menu, otomatis akan keluar ada bagian daftar menu. Di sini banyak pilihannya. Kita membuat yaitu makanan, minuman, ada dessert, ada ciki-ciki. Oke, kalau kita ingin memesan makanan, misalnya kita klik di makanan, yaitu akan menuju ke halaman pada daftar menu pesanan, yaitu makanan. Kita memilih makanan tadi, maka akan keluarlah bagian halaman ini, di mana pelanggan akan diarahkan pada alamat yang dimana kita dapat memilih makanan yang mau dipesan dan juga kita bisa melihat harga dan memasukkan jumlah porsinya. Plus di sini
plus yaitu untuk menambahkan porsi makan yang kita inginkan, dan juga untuk minus untuk menguranginya. Misal kita pergi rame-rame nih ceritanya. Jadi tujuan ini yaitu kita bisa ingin memesan ayam geprek. Jadi kita tinggal langsung klik di ayam geprek dan juga klik di plus minusnya. Kalau kita ingin plus yaitu menambahkan, misalnya mau 5 biji, berarti klik tambah itu sebanyak 5 biji. Oke. Nah, di sini merupakan proses pembayarannya. Karena menurut saya tidak membuat rancangan sistem ini tuh langsung menuju ke bank yang diinginkan ataupun link banknya, ataupun seperti mungkin adanya cek saldo misalnya seperti aplikasi lain, ataupun proses pembayarannya tuh melalui mobile banking tadi tuh. Tapi di sini saya cukup menampilkan nomor rekeningnya saja, karena saya berpikir tadi kita bisa melakukan dua tahapan, dua opsi untuk pembayaran. Bisa bayar cash langsung ke penjual ataupun melalui bank Aceh ini ataupun bank BSI dan bank lain-lainnya. Tapi sini saya membuat dua contohnya. Jadi untuk konfirmasi pembayaran bisa menghubungi narasumber ataupun kita bisa TF melalui bank ini dan mengirim ke nomor WA dan juga ataupun melalui email. Oke. Selanjutnya pada halaman ini pula setelah kita memesan dan kita proses pembayaran, kita kan kembali lagi kepada yang menu home tadi nih. Sudah di menu home ini nanti ada kotak saran. Kenapa saya membuat kotak saran pada halaman tampilan sistem aplikasi ini? Yaitu untuk membuat untuk dapat diisi oleh pelanggan atau yang mengakses aplikasi ini, dengan tujuan agar konten kita itu bisa menjadi lebih baik lagi dari segi makanan ataupun tepat. Karena menurut saya saran dan masukan itu sangat penting bagi sebuah aplikasi itu di Play Store ataupun pada kantin kita sendiri. Ataupun mungkin kita mau komplain makanan tidak enak, kekurangan jenis makanan yang enggak enak, jadi kita bisa di sini. Penjual pun bisa menjadi lebih baik lagi. Oke. Selanjutnya kita menuju ke rancangan tabel database. Kenapa rancangan tabel database ini sangat perlu? Karena menurut saya di setiap aplikasi itu kita membutuhkan, ada yang menggunakan database, ada juga tidak. Tapi karena kita di sini kita menggunakan aplikasi e-kantin, yaitu kita dapat menginput, kita update, kita mau cek ataupun kita misalkan mau hapus ataupun mau memperbarui menu-menu kita. Jadi di sini kita membutuhkan tabel itu untuk menyimpan data seperti nama, pemesan, penjual dan juga menu. Oke, di sini kita sudah mengkelompokkannya. Pada rancangan tabel database pemesan atau pelanggan, kita membutuhkan yaitu ID pemesan, yaitu kita menggunakan integer. Nama pemesan kita menggunakan varchar, contohnya nama pemesannya sama gitu. Nomor meja ini sangat perlu juga, sudah saya jelaskan tadi. Jadi sini kita menggunakan juga tipe datanya integer. Sedangkan nomor telepon chart, di sini nomor telepon kenapa saya membutuhkannya juga, karena nanti kita bisa menginputnya tadi melalui untuk mengirim TF uang. Oke, pemesan menyimpan data terkait pembeli yang melakukan pemesanan di aplikasi. Oke, jadi pemesan, data-data yang dimasukkannya itu akan tersimpan ke dalam database. Selanjutnya pada tabel penjual, yaitu ada ID penjual, sama juga kemudian ada nama penjual, kita menggunakan varchar, yaitu nomor telepon, chart, dan nomor rekening, kita menggunakan integer. Oke, maksud dari penjual ini, pada tabel ini akan menyimpan data-data yang berkaitan dengan penjual sebagai pemilik kantin yang menyediakan menu tersebut. Lanjut ke bagian menu. Di sini ID menu kita menggunakan integer, nama menu kita menggunakan varchar, harga yang sangat perlu yaitu kita menggunakan integer, dan kemudian jumlah porsi ataupun jumlah makanan yang ingin dipesan. Jadi fungsi dari tabel menu ini yaitu berisi daftar menu, harga, dan jumlah yang akan dijual. Jadi kita sini nanti nih perlunya tadi database ini. Misalkan kita hari ini stoknya
jumlah makanan itu ada 70 porsi misalkan. Jadi kita bisa input di sini. Kalaupun kurang kita bisa update balik di database kita. Perbarui update. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi dari tabel database ini sendiri. Kenapa kita menggunakan tipe-tipe data? Yaitu satu, kita untuk bisa mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data. Selanjutnya kita dapat menghindari data ganda dan inkonsistensi dari data tersebut. Selanjutnya dapat memudahkan akses penyimpanan data, mengedit dan menghapus data user ataupun admin pemegang otoritas database dengan mudah melakukan editing data yang salah saat entry data dengan yang terbaru atau menghapusnya. Seperti saya bilang tadi, misalkan kita nggak mau jual lagi di contoh makanan ayam geprek, kita mau ganti sama mie bakso. Jadi kita bisa mengupdate makanan tersebut ataupun menu tersebut. Jadi itu pentingnya fungsi dari tabel database ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam, saya akan menjelaskan yaitu dari rancangan ERD-nya. Rancangan ERD ini yaitu digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarnya digunakan seperti ini, ada notasi, ada gambar dan sebagainya. Oke, di bagian ERD ini pemesan yaitu kita bilang tadi di bagian database kita kan sudah memilahnya tadi. Jadi kita masukkan ke dalam rancangan ERD kita. Ada ID pemesan, nama pemesan, nomor telepon dan lainnya. Jadi tiap entitas si pemesan, si menu, si penjual yaitu memiliki hubungan, yaitu seperti ini. Contohnya, pemesan yaitu dapat memesan menu. Istilahnya yaitu relasi antara entitas si pemesan dan menu, yang berarti si pemesan ini dapat melakukan pembelian ataupun memesan menu yang dijual oleh si penjual kantin tersebut. Kardinalitas si relasi ini antara penjual, pembeli dan pemesan dan si menu yaitu one to money, karena si penjual ini dapat membeli banyak barang ataupun dengan kata lain yaitu banyak menu yang dapat dipesan oleh si pemesannya. Contoh tadi seperti yang saya jelaskan, yaitu kita bisa memesan makanan, minuman, ataupun seperti kayak junk food tadi itu burger atau itu pizza, banyak makanan menu lainnya. Oke, ataupun di sini fungsi dari relasi antara penjual dan menu yaitu menjual. Yang merupakan relasi antara si penjual dan menu ini yaitu dapat menjual menu kita ini ke si pemesan ataupun si pelanggan. Sama juga berarti ini merupakan kardinalitas relasinya itu one to many, karena si penjual dapat menjual berbagai macam daftar menu. Oke, lanjut ke rancangan use case aplikasi. Use case diagram ini nih, aplikasi ini yaitu kita dapat mendeskripsikan ataupun menjelaskan sebuah interaksi antara satu aktor atau lebih dengan sistem yang akan dibuat. Oke, jadi di sini kita membuat dua aktor yang kita butuhkan di sini, yaitu yang saling berinteraksi tadi, yaitu antara si pemesan dan si penjual. Oke, kita bisa lihat di sini. Dalam aplikasi pemesanan online ini, kita membutuhkan dua aktor, yaitu pemesan dan penjual. Aktor pertama ialah pemesan. Pemesan itu memiliki fungsi untuk memasukkan nama, nomor meja, memasukkan menu, memesan menu dan memilih daftar menu, kemudian membayar pesanannya. Dan juga kami memberikan izin kepada pemesan untuk menulis saran terhadap kantin UIN. Sedangkan aktor kedua yaitu si penjual, yang mana penjual memiliki beberapa fungsi, yaitu menginput menu. Sini kita bisa melihat ya kan, menginput menu, mengupdate daftar menu, cek pesanan, cek jumlah dan juga cek saran. Oke, jadi si pemesan ini tadi dia dapat memesan, akses meja dan lain sebagainya. Si penjual pun juga sama. Jadi masing-masing pemesan dan penjual yaitu memiliki interaksi.
yaitu misalnya di sini si pemesan dadadap memesan makanan. Si penjual dia bisa mengecek pesanan dari si pemesan tadi ataupun pelanggan. Kemudian kalau di pembayaran, di sini juga bisa melihat si penjual dapat melihat info pembayarannya, ataupun si pemesan dapat menulis saran, si penjual dapat mengecek sarannya. Itulah merupakan rancangan use case yang kami buat, yaitu bagaimana interaksi antara si penjual dan pemesan itu sama-sama memiliki hubungan interaksi. Oke. Selanjutnya ini merupakan rancangan desain atau layout aplikasi. Yang tadi sudah saya jelaskan juga di atas, tapi ini merupakan aplikasinya. Di sini kita bisa melihat jika di dalam smartphone ini merupakan tampilan aplikasinya. Oke. Setelah kita mengunduh aplikasi e-kantin UIN ini, yaitu langkah selanjutnya adalah merupakan ini tampilan pertama, selamat datang. Di sini kita bisa menginput, memasukkan nama pemesan kita dan juga nomor meja, yang kemudian kita submit. Ketika kita klik submit, dia akan menuju pada halaman selanjutnya. Seperti saya jelaskan tadi, di sini ada daftar menu, info pembayaran, dan kotak saran. Misalnya kita mau klik di daftar menu, keluarnya daftar menu ini. Jika kita klik info pembayaran, maka dia akan lanjut ke bagian ini. Seperti itu. Oke. Misalnya kita untuk percobaan pertama misalnya kita mau klik daftar menu, maka masuk ke dalam daftar menu. Ini untuk kembalinya, ada menu home dan juga background juga, ataupun ini bottomnya. Oke, di sini kita bisa melihat, kita bisa mau milih makan ataupun minum ataupun dessert ataupun ciki-ciki. Misalnya kita mau pilih menu makanan misalkan. Jadi dia akan maju ke halaman selanjutnya, yaitu makanan. Jika kita klik dalam geprek misalkan, kita harus mengklik pada jumlahnya. Mau itu 5, berarti 5 kali kliknya, ataupun misalkan kita 5 nih salah klik. Jadi kita bisa tekan di kurang, itu bisa berkurang jumlah porsi makanannya. Oke, jika kita kembalikan lagi, pas masuk ke info pembayaran di sini, ini merupakan info pembayarannya. Bisa kita TF melalui banking dengan tertera ini nomor banknya, ataupun melalui untuk menampilkan bukti transfer bisa melalui email ataupun nomor WA. Ini merupakan kotak saran. Mungkin cukup sekian dari sistem rancangan aplikasi e-kantin dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa ataupun pelanggan kantin UIN. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.